Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khair ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memberikan kita limpah nikmat di pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat masih diringankan langkah kita untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada putu hasanah kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun baru Hijriah 1446. Mudah-mudahan masuknya kita ke tahun Hijriah yang baru ini bukan hanya sekedar melewati tanggalan merah saja ya Bapak, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Rasulullah lakukan 1446 tahun yang lalu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering mendapatkan surat waktu beliau menjadi khalifah, dan juga sering mengirimkan surat. Tapi kadang surat yang dikirimkan atau yang datang itu tidak diberi tanggal kapan masuknya dan kapan keluarnya. Kadang-kadang sudah lama surat itu baru dibaca, sehingga para sahabat mengusulkan kepada Umar agar umat Islam memiliki tanggalan. Ya. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau penanggalan Islam dimulai saat Rasulullah lahir, yaitu di tahun gajah. Ya. Berarti sekitar 1446 ditambah 13. Kalau perhitungannya bukan 13, ditambah 40, ditambah 53 tahun maksudnya. Ya. Jadi perhitungannya saat Rasul lahir, maka disitulah dimulai tanggalan Islam. Hal tersebut diusulkan pada Umar. Ada lagi sahabat yang lain yang mengusulkan bagaimana kalau dimulainya saat Rasulullah meninggal dunia. Ya. Dan ada juga sahabat yang lain yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau permulaan tanggalan Islam yaitu dimulai saat Rasulullah berhijrah bersama para sahabatnya. Ya. Dan Umar menyetujui usul yang terakhir, yang menjadikan sebagai hijrah sebagai tanggalan atau permulaan tahun di dalam Islam. Luar biasa Bapak Ibu, Umar itu detailnya. Karena di agama yang lain, ada agama yang menjadikan tanggalan kelahiran dari Tuhannya itu sebagai permulaan tahun. Contohnya Masehi, itu dimulainya 1 Masehi dengan ditandai kelahiran Tuhannya. Atau dimulainya tahun tahun dalam perhitungan
agama tertentu, yaitu dihitung dari kematian dari Tuhannya. Ya, lucu Pak ya, Tuhan lahir, Tuhan mati gitu Pak ya. Ya. Umar tidak ingin seperti itu, karena hikmahnya manusia itu datang dan pergi. Setiap hari kita lihat dan saksikan, ada yang lahir, ada yang meninggal dunia. Tapi yang namanya hijrah itu adalah pilihan dan konsekuensi dari sebuah perjuangan. Makanya akhirnya Umar memilih satu hijriah ya, itu sebagai, atau hijriah itu diawali ya, sebagai tahun penanggalan di dalam Islam. Jadi pas Umar memilih itu Pak, itu sudah bukan satu hijriah lagi, udah kesekian belas hijriah ya. Dan hijrah Pak, hijrah itu bukan fase senang-senangnya Rasul. Kita sudah belajar Pak, kita sudah kaji. Saya sudah 3 Ramadan di sini Pak ya, 3 kali Ramadan. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, harapannya pindah untuk menghindari siksa. Di Madinah subur, dingin, adem Pak. Alih-alih dalam benak kita di Madinah itu lebih santai, justru Rasulullah lebih sibuk. Maka para ulama mengatakan hijrah adalah fase perjuangan selanjutnya Rasulullah yang lebih sibuk. Dan kita sudah belajar Pak, di Mekah itu tidak ada orang munafik. Tapi di Madinah Pak, itu baru muncul orang munafik. Nah, dan obat dari kemunafikan salah satunya adalah kita hadir di sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah, obat dari kemunafikan itu yang pertama sholat Isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ya, itu terhindar dari penyakit nifak atau munafik. Nggak ada obatnya Pak. Bapak cari ke apotek, nggak ada obat munafik Pak. Cari Pak. Beli obat buat ngobatin penyakit munafik, nggak ada Pak. Datang ke dokter juga nggak ada Pak. Cuman kata Rasulullah ada obat yang bisa menghilangkan penyakit hati kita, yaitu nifak, dengan cara sholat Isya dan subuh berjamaah. Apalagi yang lazim Pak ya, kayak Bapak ini yang biasa, mentalnya sudah luar biasa. Hujan seperti ini jalan kita Pak. Ya. Hujan seperti ini biasa, jalan saja kita. Ya. Dingin tadi Isya, jalan saja kita. Jadi ya, justru menguji kita di sana. Jadi Pak, jadikan momentum hijrah ini sebagai perbaikan selalu buat kita, dan kita ingat sejarah Rasulullah. Ya, semangat terus Pak, semangat terus berbenah, semangat terus berubah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai Allah bilang kepada kita saatnya kita pulang. Ya. Karena tidak ada yang tahu kapan waktu pulang kita. Kalau kuota handphone ada masa expirednya, tapi yang namanya al-yakin atau kematian itu tidak ada batas dan kapan berakhirnya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita rezeki yang besar, yaitu husnul khotimah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Pak, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sirah dari Rasulullah, babnya terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini Pak, ini nama satu tempat yang ada di Mekah, menjadi terkenal karena pada saat itu Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Perjanjiannya itu banyak sekali. Umar bin Khattab saat Rasulullah menyepakati perjanjian tersebut,
itu sampai berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau masih nabi," katanya. Itu luar biasa tuh Pak. Jadi Rasulullah buat perjanjian, Umar bilang, dan Rasulullah menyepakati. Sampai Umar bilang, "Ya Rasulullah, engkau masih nabi bukan?" Karena melihat bahwa perjanjian Hudaybiyah ini tidak menguntungkan umat Islam sama sekali, justru merugikan. Tapi Rasulullah dengan visinya yang luar biasa, dengan ketajaman akalnya yang luar biasa, kemudian diamini oleh wahyu bahwa inna fatahna laka fatham mubina. Setelah perjanjian Hudaybiyah, justru kemenangan demi kemenangan itu semakin dekat dirasa oleh umat Islam. Nah Pak, mari kita mulai pembahasannya. Selepas perang Ahzab Pak, selepas perang Ahzab yang Rasulullah dikepung oleh kabilah-kabilah besar. Yang pertama kabilah Quraisy, besar sekali. Ditambah kabilah Ghatafan yang dekat dengan Syam, didukung oleh orang-orang Yahudi Khaybar dan Yahudi Bani Quraisyah yang ada di dalam Madinah, berkhianat. Dikepung Rasulullah sampai Allah menakdirkan dimenangkan Rasulullah dan para sahabatnya dengan menghadirkan kemenangan yang luar biasa, tidak diperkirakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Allah mengirimkan angin tofan yang meluluh lantakan pasukan-pasukan Ahzab pada saat itu. Ahzab jamak dari kata hizb. Hizb artinya kelompok-kelompok, golongan-golongan, suku-suku atau partai-partai. Diluluh lantakan itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas Rasulullah memenangkan peperangan Ahzab, Rasulullah langsung menuju Yahudi Bani Quraisyah yang berkhianat kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dikarenakan pengkhianatan tersebut, maka dipenggalah ratusan orang Yahudi. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah mengatakan, saat ini bukan mereka yang menyerang, tapi kita yang akan menyerang mereka. Luar biasa Pak. Karena apa? Karena Rasulullah dan para sahabatnya sudah menghitung kekuatan Quraisy dengan segala macam persenjataan, sumber daya manusia, juga harta yang mereka miliki, itu habis. Orang-orang Yahudi pun sama, yang mereka menjadi bohir, menjadi pendana dari orang-orang yang memusuhi Rasulullah pun habis dananya. Termasuk Bani Ghatafan yang mereka berperang dikarenakan harta, pun mereka tahu bahwa kekuatan umat Islam itu bukan main-main. Maka setelah perang Ahzab, yang perlu kita ingat Pak, saatnya kita menyerang, kata Rasulullah. Di bulan Zulqa'dah Rasulullah bermimpi. Di dalam mimpinya Rasulullah berhaji bersama para sahabat. Maka mimpi tersebut dikatakan kepada para sahabat, aku bermimpi bahwa aku berhaji, maka bersiap-siaplah kalian berangkat untuk berhaji bersamaku. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, jumlahnya banyak sekali. Rasulullah bahkan menerima kontingen-kontingen para sahabat yang berasal dari suku-suku yang ada di pedalaman untuk ikut menuju Mekah berhaji, membawa hadyu hewan sembelihan. Maka berangkatlah Rasulullah. Pergerakan Rasulullah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Pada saat itu Rasulullah Pak, itu nggak bawa pedang apa-apa, berangkat saja. Sampai kemudian Umar memberi masukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kayaknya nggak begini caranya. Walaupun niat kita lurus untuk berhaji, tidak untuk berperang, tapi kata Rasulullah, engkau datang ke tempat kaum yang hari ini berperang dengan kita dan memerangimu, maka tetap waspada.
Maka Rasulullah menyetujui saran Umar. Setelah itu Rasulullah meminta para sahabat untuk kembali mengambil pedang mereka, bawa tuh pedang. Tapi posisinya disarungkan, bukan telanjang. Maka berjalanlah Rasulullah. Mata-mata banyak yang mengintainya di sana. Lihat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada satu hikmah yang bisa kita ambil, bahwa mimpi dari seorang nabi adalah benar. Beda dengan mimpi kita, ya. Nah, mimpi kita, Pak, yang baik saja hati-hati menceritakannya, apalagi yang buruk. Ceritakanlah mimpi kita hanya pada orang-orang yang beriman, yang bisa dipercaya kata-katanya, ya. Dan mimpi ada yang bisa ditakwilkan, ada yang tidak. Rasulullah setiap subuh hari ada beberapa amalan yang Rasulullah lakukan setelah Rasulullah sholat. Yang pertama, Rasulullah kadang-kadang mengecek para sahabatnya. Setelah assalamualaikum, Rasulullah menghadap ke belakang sambil berzikir. Selesai berzikir, Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, ini siapa di antara sahabat kita yang tidak hadir sholat subuh? Oh, fulan ya Rasulullah. Baik, kalau begitu kita rame-rame yang ada waktu untuk berkunjung ke rumah saudara kita yang sakit. Nah, di masjid di belakang rumah saya itu, Pak, itu jamaahnya memiliki kebiasaan demikian. Iya, karena jamaahnya gak banyak, jadi kalau ada yang sakit itu gampang ketahuan, Pak. Kalau ini masih banyak. Iya, ini masih banyak. Ini cuma satu baris, Pak. Satu baris setengah. Tadinya sampai 3 saf. Tapi karena banyak yang meninggal dunia, Pak, belum ada gantinya. Ini PR kita nih, Pak. Iya. Saf makin maju, belum ada gantinya. Karena meninggal, sudah banyak yang meninggal. Saya sedih juga dengan ada kehilangan satu jamaah itu. Jadi ukuran, siapa lagi nanti kalau satu orang-orang tua dan sepuhnya sudah meninggal dunia? Masa yang imam dia, makmum dia, azan dia, bila juga dia, kan, Pak? Dia. Semua pahala diserobot sama dia. Nah, itu sedih, Pak. Dia. Maka Rasulullah berkunjung ke rumah sahabat yang sakit. Ada seorang sahabat yang ternyata rumahnya, Pak, rumahnya itu dari baru sampai ke rumahnya setelah waktu duha sudah masuk jam 7 pagi. Begitu jauhnya perjalanan, Pak. Kalau selesai sholat subuh jam 5.15, waktu duha itu dimulai dari setengah 7, Pak. Itu perjalanannya jauh, Pak. Ini ya, jauh perjalanan. Sampai di sana Rasulullah mengatakan, ini mana? Oh ya Rasulullah, suamiku yang biasa berjamaah denganmu baru tadi malam meninggal dunia. Tapi boleh nggak Rasulullah saya tahu? Karena suamiku saat dalam kondisi sakaratul maut, dia berkata, andai saja yang baru, andai saja semuanya, ya, andai saja lebih jauh. Kata Rasulullah, nanti tunggu dulu. Jibril datang kemudian memberitahu, oh iya, suamimu itu bilang andai saja yang baru. Dulu suamimu itu punya mantel sudah jelek, dia kemudian beli itu mantel yang baru, dipakai double untuk berangkat ke masjid. Ternyata di pinggir jalan dia melihat ada fakir yang sedang kedinginan. Dilepaslah mantel yang lama, diberikan kepada dia, kepada yang tadi, Pak. Dia pakai mantel yang baru, diperlihatkan amalan sedekahnya. Ternyata amalan sedekah mantel yang lama itu, Pak, itu luar biasa besarnya. Maka dia katakan, andai saja yang baru yang saya berikan pasti lebih besar lagi. Kalau andai kata semua apa ya Rasulullah? Oh iya, amalan suamimu adalah sering berpuasa.
khususnya puasa sunnah. Waktu itu makanan hanya ada satu piring saja. Sampai ada pengemis datang ke rumahmu, diketuk, dilihat apa yang diminta, dia meminta makanan, dibagi itu 2 makanan yang ada di piring. Diperlihatkan oleh Allah saat sakaratul maut. Ternyata pahala menyedekahkan setengah piring makanan luar biasa besarnya. Maka suamimu berkata dalam sakaratul mautnya, andai kata semuanya. Sedangkan andai kata lebih jauh lagi, itu adalah jarak perjalanan saat suamimu itu sholat. Ya Allah Pak, ya. Kadang-kadang itu Pak yang membangkitkan semangat saya kalau lagi malas untuk ngajar Pak. Ini luar biasa Pak tuh. Mending sholat tahajud di rumah Pak, hujannya Pak ya. Iya. Samping ada istri Pak ya. Udah. Hujan Pak. Itu kayaknya kasur masih manggil-manggil kita, tidur aja, tidur gitu. Ya. Cuma bismillah ngajar, silaturahim ketemu bapak ibu semua di sini. Andai kata lebih jauh Pak. Maka senanglah kemudian istrinya mendengarkan perkataan tersebut. Pak, Bu, Muharram ini disebut bulan sedekah. Bulan sedekah kepada keluarga, bulan sedekah kepada istri, bulan sedekah juga kepada anak yatim. Di dalam Al-Quran ada satu amalan yang kita minta saat kita ada di dalam kubur nanti. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqanna fa akum minal muslimin. Ya Allah, kalau saja Engkau hidupkan aku 1 detik saja, 1 menit saja, apa yang saya lakukan ya Allah? Saya akan sedekahkan seluruh amal-amal atau seluruh harta saya. Itu di dalam Al-Quran Pak. Besok perkataan kita tuh begitu Pak. Kita tidak minta saat dihidupkan 1 menit atau 1 detik untuk sholat, tidak Pak. Kita tidak minta juga untuk puasa, tidak juga minta untuk umroh, apalagi haji. Nunggunya 27 tahun Pak, kelamaan ya. Tapi yang paling praktis ibadah adalah sedekah. Lantas ditafsir ya para ulama mengatakan karena pahala sholat kita bisa kita lihat besok setelah kita masuk ke dalam surga. Oh, ini pahala sholatnya baru nanti dirasakan setelah kita masuk ke dalam surga. Pahala umroh, haji, puasa kita. Tapi pahala sedekah Pak, itu menyertai kita saat kita masuk ke dalam liang lahat. Itu yang kemudian instan Pak. Makanya sedekah itu luar biasa. Saya punya kawan yang biasa mendonasikan Pak sebagian rezekinya untuk rumah Quran itu. Biasanya beliau kalau pulang ke rumah ibunya itu naik kereta, qadarullah kok salah jadwal kata dia. Di tengah jalan Pak, itu mobil travel yang dia tumpangi itu kondisinya benar-benar memprihatinkan. Singkat kisah, adalah musibah Pak dia, dan dia bercerita, alhamdulillah aneh selamat dari musibah itu. Saya kalau ada dengar kabar gitu merinding, dan saya ingat Pak bahwa Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu mendahului bala yang akan hadir kepada kita. Jadi kalau nanti bala itu datang di siang hari, sedekah itu yang menghalangi bala tersebut untuk datang. Waktu saya kuliah di Bandung, itu ada santri Darut Tauhid, santrinya Agim yang pulang ke Cirebon Pak. Dia ingat dengan tausiahnya Agim bahwa sedekah tunfiul bala. Namanya sedekah itu menutupi bala, menjauhi kita dari bala. Singkat kisah, dia naik bus ke Cirebon Pak. Di tengah jalan busnya itu seluruhnya Pak, penumpangnya itu yang naik tidak banyak Pak, tapi meninggal karena tabrakannya adu banteng Pak.
Kok santrinya itu Pak bangun lagi tidur Pak. Pas dia bangun itu sudah hancur-hancuran Pak. Luar biasa itu Pak. Dia ingat, oh iya, ini karena sedekah. Jadi dia sudah naik bus Pak di terminal itu, dia turun lagi cari orang yang bisa disedekahi. Dia, wah itu luar biasa tuh. Saya punya kakak, ya, amalannya itu tuh Pak. Makanya luar biasa tuh kakak saya itu. Jadi ya, itu apa namanya? Setiap kita memiliki amalan unggulan, Pak. Maka amalan unggulan kakak saya itu kalau bab, sedekah luar biasa. Makanya seperti kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf nih Pak. Sahabat yang apa Pak? Yang dia berdoa, ya Allah miskinkan saya. Ada nggak Pak yang berani doa gitu Pak? Ya Allah miskinkan saya ya Allah. Karena Pak, karena Abdurrahman bin Auf Pak, itu udah bosan kaya Pak. Saking bosannya kaya tuh Pak. Waktu perang Tabuk kita sudah bahas tuh Pak, belum bahas Pak. Itu Abdurrahman bin Auf sedekahkan semua yang dia miliki Pak, sampai miskin. Apa kata Nabi? Setelah ini Abdurrahman bin Auf tidak akan pernah miskin lagi. Mana digituin sama Nabi Pak? Singkat kisah Pak, itu hartanya malah tambah banyak, tapi doanya konsisten, ya Allah miskinkan saya Allah. Berat hisapnya. Tiba-tiba Pak, di Madinah Pak terjadi wabah, panen gagal. Kurma-kurma para sahabat itu Pak, itu banyak yang busuk. Kata Abdurrahman bin Auf, kesempatan nih. Dibeli itu Pak semua kurma yang ada di Madinah, busuk Pak. Sampai dia hartanya habis Pak. Kurmanya yang berton-ton itu Pak ditaruh di dalam rumahnya. Hartanya habis. Tapi puas bisa nolong para petani-petani yang ada di Madinah. Singkat kisah Pak, datang orang-orang Yaman. Ternyata di Yaman terjadi wabah penyakit yang luar biasa. Kata orang Yaman, ini di Madinah kan banyak kebun kurma. Saya diminta oleh tabib atau dokter yang ada di tengah-tengah kami bahwa salah satu obat yang paling mujarab untuk mengobati wabah yang ada atau yang kami alami adalah dengan membeli kurma yang sudah busuk. Kami beli sekian kali lipat. Selesai itu Pak. Bukan tambah miskin Pak, malah tambah kaya tuh. Luar biasa Pak. Ya, makanya buat kita yang masih takut-takut untuk bersedekah, tapi ingat Pak ya, tetap sedekah ada ukurannya. Karena kelas kita bukan kelas Abdurrahman bin Auf. Kelas kita juga bukan kelasnya Umar yang setengahnya itu diselesaikan untuk Rasulullah. Juga apalagi bukan kelasnya Abu Bakar Siddiq yang menyedekahkan seluruh hartanya, yang dia bawa cuma satu plastik. Ya. Ada sahabat yang pengen ngikuti begitu Pak, tapi kata Rasulullah, jangan, aku menerima sepertiga saja. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau kamu meninggal, itu nanti anak cucumu nuntut saya, kata Nabi. Mana balikin dong? Udah dibilang itu tanahnya masjidnya untuk diwakafkan, kata kakeknya. Coba ya. Setelah meninggal, tanah wakafnya minta dikembalikan. Ada nggak Pak kasus kayak begitu? Banyak yang begitu Pak. Banyak banget dan seperti itu. Dan salah satu kebiasaan Rasul setelah sholat subuh, dia selain datang kepada sahabat yang sakit adalah menanyakan kepada para sahabat, adakah yang bermimpi malam tadi? Nanya, ada nggak yang mimpi? Ada yang mimpi silakan cerita pada saya, kata Nabi. Kalau tidak ada yang cerita, maka Rasulullah menceritakan mimpinya. Menjelang perang Uhud, Rasulullah itu bermimpi bahwa Rasulullah melihat ada kerbau yang disembelih. Rasulullah kemudian melihat di dalam mimpinya pedangnya itu Pak rompal Pak. Rasulullah ceritakan itu. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah apa takwilnya? Rasulullah tidak jawab Pak. Baru setelah perang Uhud selesai Rasulullah ceritakan. Maksudnya kemarin ada kerbau disembelih
ada dari sahabatku yang juga bagian dari keluargaku yang syahid saat perang. Yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Meninggal, Pak. Iya. Dan pedangnya itu rompal, Pak, pedangnya Rasul. Maksud dari takwil itu apa? Maksud dari takwil itu adalah kita akan mengalami kekalahan. Iya. Jadi Rasul sudah tahu itu, Pak. Diberitahu. Cuman kalau diberitahu pada saat itu udah apa? Pada ngeper masih kan, Pak? Iya, cukup Rasulullah. Jadi gitu, Pak. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Banyak lagi kebiasaan Nabi setelah kemudian menyelesaikan sholat subuh. Kapan waktu kita bahas satu-satu. Maka Rasulullah mengutus sahabatnya yang namanya Bishr bin Sufyan. Minta Bishr itu untuk memata-matai pergerakan kafir Quraisy. Maka Bishr kemudian datang kepada Rasulullah melaporkan hasil dari pemantauannya. Kata Bishr, ya Rasulullah, itu orang Quraisy itu serius banget. Dia mengajak istri dan anak-anaknya untuk menghadang kita. Kayaknya ini final battle aja. Perang akhir kayaknya nih. Sudah habis-habisan dia. Maka kata Rasulullah, kalau begitu kita mencari jalan yang lain. Ya. Tapi sebelum itu kata Rasulullah, pakailah baju ihram kalian. Pakai baju ihram, Pak. Rasulullah tidak hendak mundur, tapi menyuruh untuk memakai baju ihram. Tanda bahwa Rasulullah tidak ingin berperang, justru semakin menguatkan. Tapi yang Rasulullah kemudian hindari, jangan sampai kemudian kita langsung bertemu, pilih jalannya yang lain. Maka Rasulullah memilih jalan yang lain. Akhirnya dipilihlah jalan Hudaybiyah, Pak. Misalnya dari Perum datang ke sini nih, Pak, ke Musala Musaddiq, biasanya lewat jalan raya yang biasa tuh, Pak, jalan utama Cipondo Hasyim Asy'ari. Tapi saya muter dulu, Pak. Nah itu Hudaybiyah itu tetap tujuannya ke Mekah, tapi jalan yang dipilih lebih terjal dan lebih jauh muter, Pak. Ternyata apa, Pak? Strategi Rasulullah benar. Khalid bin Walid dengan beberapa orang itu sudah siap menghadang Rasulullah. Tapi saat memilih jalan Hudaybiyah tadi menuju Hudaybiyah, itu ternyata Khalid bin Walid tidak menemukan umat Islam. Baru setelah Rasulullah ada di Hudaybiyah yang beberapa jaraknya tidak begitu jauh dari Mekah, baru kemudian orang kafir Quraisy itu merasa bahwa kematian sudah hendak mendekati mereka. Umat Islam serius nih, makin dekat dan makin dekat. Maka orang kafir Quraisy, Pak, itu mengirimkan utusan, mengirimkan diplomat untuk menanyakan sebenarnya apa tujuan dari Rasulullah. Tetap, Pak, tujuan dari Rasulullah bukan untuk berperang, tapi tujuannya untuk melaksanakan haji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka yang pertama kali diutus oleh orang kafir Quraisy adalah seorang yang bernama Urwah. Sebelum Rasulullah melanjutkan perjalanan dari Hudaybiyah, ternyata unta Rasulullah, Pak, yang namanya unta Qaswah, unta yang paling mahal, bulunya warnanya merah. Itu saat Rasulullah naiki, dia menderu, Pak, menderum, tidak mau berjalan. Maka kata Rasulullah, ini tumben nih unta kayak begini nih. Biasanya Qaswah nggak memiliki kebiasaan seperti ini. Rasulullah turun, kemudian Rasulullah pukul-pukul, Pak, untanya agar mau jalan lagi. Tetapi tidak, untanya kemudian berdiri. Justru untanya berjalan menuju satu sumur, yang sumurnya itu sudah lama kering. Dan qadarullahnya para sahabat itu persediaan airnya itu sudah menipis. Perjalanannya jauh dari Madinah ke Makkah. Maka Rasulullah mengatakan, sudah habis persediaan air, tinggal sedikit ya Rasulullah. Kalau begitu ini ada sumur tapi kering airnya.
mana panah kalian? Diambil satu anak panah, Rasulullah berdoa, kemudian ditusukkan panah tadi, Pak. Kemudian Rasulullah minta air, kemudian dikumur-kumur, Pak. Kumur itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Dilepaslah panah tadi, keluar mata air dari situ, Pak. Jadi kalau kita ke Hudaybiyah, katanya sumur itu masih ada, Pak, sampai sekarang. Berkah tuh, Pak. Itu sumur. Ya. Maka Rasulullah mengatakan ini bukan kebiasaan dari unta Quswah. Rasulullah, Pak, itu punya hewan tunggangan banyak. Kata kita nih, Pak, Rasulullah tuh miskin. Enggak, Pak. Rasulullah tuh kaya. Tapi Rasulullah memilih hidup sederhana. Sampai dikatakan oleh Anas bin Malik yang biasa menjadi pembantu Rasulullah, saya kalau masuk ke rumah Rasulullah di Madinah, rumah orang Madinah itu 2 lantai, Pak. 2 lantai. Tapi kalau saya masuk ke rumah Rasulullah, itu tidak ada lantai kedua, cuma lantai 1. Dan lantai 1 tadi kalau saya loncat, itu atapnya itu, Pak, itu bisa saya gapai. Tanda bahwa rumah Rasulullah itu sederhana sekali. Itu luar biasa. Rasulullah, Pak, punya unta itu 7. Jadi ya, salah satunya Quswah. Ada unta Rasulullah yang nanti dinaiki oleh Bishr tadi, Pak. Bishr itu datang untuk memata-matai, kemudian berdiplomasi di sana. Untanya itu dicegat, Pak, Bishrnya, disembelih untanya, Pak. Itu unta Rasulullah yang namanya Sa'lab, disembelih. Rasulullah punya keledai yang namanya Duldul. Itu keledainya itu hadiah dari Raja Mesir. Dia kuda kawin dengan keledai, Pak, jadinya bigol. Dia Rasulullah punya bigol juga, Pak, beberapa bigol. Nanti Bapak tanya, Rasulullah miara kambing nggak? Miara kambing, Pak. Kambing Rasulullah ada 100. Setiap melahirkan 1, 2 atau 5, semua Rasulullah sembelih agar tetap bilangannya selalu 100. Lahir 5, kambing-kambing yang sudah tua disembelih oleh Rasulullah. Di Rasulullah itu kaya, Pak. Hewannya banyak, Pak. Dia yang hadis yang lain yang dhaif, ya Rasulullah juga punya hewan. Itu kucing tuh, Pak. Orang peliharaan itu kucing. Iya. Maka sekarang pencinta kucing itu pakai dalil, Pak. Oh, kita pencinta kucing dalil karena ada dalilnya Rasulullah cinta kucing. Beli itu, Pak, pakan kucing sampai 2 juta 1 bulan, Pak. Tapi tetangganya kanan kiri kesusahan nyari transport buat anak-anaknya sekolah dibalik-balik itu, Pak. Iya. Saya punya tuh, Pak, cerita kayak begitu tuh, Pak. Iya. Bahkan saya punya murid ngaji tuh, Pak, kucingnya di lantai 2 banyak, Pak, mahal-mahal lagi, Pak. Saya bilang, antum kalau miara kucing yang mahal-mahal begini, sedekah antum pada orang lain harus lebih banyak. Siap, Ustaz. Makanya setiap kami pengajian, Pak, itu kopi, Pak, itu nggak pernah ketinggalan, Pak. Mau kopi apa semuanya? Ayo semua. Kami ada 10 orang kirim, Pak, datang Grab kopi itu, Pak. Sedekahnya kencang juga itu, Pak. Ya, jadi jangan dibalik-balik, Pak. Ya, jangan dibalik-balik. Jadi seperti itu, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, maka orang kafir Quraisy mengirimkan utusan yang namanya Urwah. Ini Pak Urwah ini, Pak, ini bapak-bapak tua, buta, dan dia adalah diplomat ulung. Tidak ada raja-raja yang tidak pernah dikunjungi oleh dia kecuali menyepakati. Raja Persia didatangi oleh dia, setuju negosiasinya. Raja Romawi setuju negosiasinya. Maka dia bilang nih, biar saya yang menghadapi Muhammad, saya yang menegosiasi. Datanglah kemudian dia kepada Rasulullah. Buta, Pak, jago negosiator ulung. Datang kepada Rasulullah. Salah satu karakter dia, Pak, dalam bernegosiasi dikabarkan di dalam banyak sirah, dia melakukan gertakan-gertakan yang luar biasa.
Maka dikatakan pertama, Muhammad pulang, karena aku mendengar sebagian dari kelompokmu yang hari ini berangkat itu sudah pergi segala macam. Diomongin begitu Pak, Abu Bakar langsung lihat ke belakang, masih lengkap ini. Dia gertak Pak. Dan salah satu karakter dari Urwah saat bernegosiasi, dia hadap itu Pak muka orangnya sambil memegang lihya Pak, sambil memegang janggut dari orang yang diajak bicara. Ya, jadi Pak kalau kita ketemu orang Arab dipegang janggut ya Pak, itu sebuah kehormatan. Iya, kalau kayak kita kurang ajar Pak ya, datang memegang janggut itu kurang ajar loh gitu. Kalau kita dipegang sama orang Arab gini Pak, wah itu penghormatan Pak. Dia penghormatan Pak. Jadi kalau Bapak tiba-tiba ketemu dengan orang Arab di Mekah, di Madinah, sedang umrah atau haji, Assalamualaikum, boleh pegang jenggot? Senang banget Pak, itu bentuk penghormatan. Dia. Tapi jangan sekali-sekali kita nepuk pantatnya Pak, baik laki-laki atau apalagi perempuan. Itu dia. Wah itu harga diri Pak, bisa berantem itu kita. Dan berantemnya orang Arab nggak akan mukul Pak. Ini paling di sini aja tuh Pak mulutnya nih Pak, udah tinggal 1 mili dekat dengan kita. Kenapa? Mata dibalas mata, hidung dibalas hidung. Jangan sampai mukul Pak. Iya. Saya waktu umroh saya saksikan benar itu Pak. Surtohnya mereka polisi Pak. Orang kita lagi sa'i Pak, ada orang jualan. Kan nggak boleh Pak, ada orang jualan di dalam masjid. Lagi sa'i. Ketangkap sama surtohnya Pak, sama polisinya. Dia melo-melo diteriakin sampai sini nih Pak. Tuh orang Arab kalau lagi marah gitu. Tapi nggak berani mukul tuh Pak. Di kita Pak, belum ketahuan, belum terbukti aja tangan udah melayang, udah bonyok kita Pak. Nah itu tuh Pak. Itu luar biasa tuh. Sebelum Urwah itu megang lihyahnya Rasul, memegang janggutnya Rasul, dia itu ditepuk dengan pedang Pak. Geprak itu. Siapa ini yang nepuk? Dia. Maka kata Rasulullah, itu yang nepuk keponakanmu. Keponakan Urwah namanya Mughirah Pak. Mughirah ini Pak, dulu preman Pak. Kerjanya mabuk. Pak. Tapi Rasulullah cerdas. Kalau Urwah datang yang di samping saya, ini Mughirah. Karena Rasulullah tahu. Dia. Ini Mughirah selalu buat masalah di kampungnya dulu. Kata Urwah, ini siapa nih tadi yang nepuk? Ini Mughirah, kata Rasulullah. Mughirah siapa? Jawab tuh Pak. Ini Mughirah keponakanmu. Wah celaka kamu. Ini gara-gara kamu kita keluarga itu selalu berperang katanya. Ya, tapi itu hebatnya Islam Pak. Dia merubah berandalan seperti Mughirah menjadi orang yang berani. Nah kita butuh nih Pak yang begini-gini nih Pak. Ya, kita butuh Pak. Ada anak-anak yang sering nongkrong segala macam, dekati gitu Pak. Karena kata Rasulullah, saat di dalam kondisi kafir dia emas, saat di dalam Islamnya pun akan jadi emas. Saat di dalam kafir dia menjadi mutiara, saat kemudian di dalam Islam pun dia mutiara. Jadi salah Pak kalau ada orang saat jahiliyahnya dia jadi emas, pas masuk Islam dia jadi tape. Salah itu Pak. Ada yang salah baca hadisnya sama baca Qur'annya di sana. Dia. Makanya Umar dia emas, saat jadi di dalam Islam lebih lagi, bukan emas lagi, jadi berlian, luar biasa. Dia. Makanya jangan sampai Pak kita nemukan orang kemudian atas wasilah kita dia mendapatkan hidayah Allah, kok justru jadi pengecut Pak. Dia. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Mughirah pergi. Dia, aku tidak mau pergi katanya, pergi saja kamu. Karena semua omonganmu itu sudah katanya. Kalau enggak hisap saja katanya, hisap saja puting Lata kata dia. Itu Abu Bakar ngomong begitu tuh Pak. Lata kan Tuhannya dia Pak. Ya. Abu Bakar tuh Pak orang yang paling lembut. Itu siapa yang ngomong kayak begitu? Itu siapa yang ngomong? Itu Abu Bakar yang ngomong. Kalau saya tidak punya hutang budi dengan orang ini katanya, saya akan pukul orang ini. Pulanglah Urwah Pak dengan tangan hampa. Dia laporan kepada bos-bosnya, pada Abu Sufyan.
udahlah biarin aja Muhammad masuk ke Mekah, dia cuma pengen haji doang kok. Saya pernah ke raja-raja, saya tidak pernah menemukan ada raja yang pengikutnya itu lebih militan dibandingkan rajanya. Dia rela mati, sedangkan rajanya itu hidup. Saya cuma temukan ada di Muhammad dan pengikutnya. Sudahlah, kalau kita lawan, dia lebih keras lagi perlawanan dengan kita. Itu Pak, ciri dari umat Rasulullah. Dia, lah kok ada Pak ya, umat Islam yang justru dengan bangga mencaci maki agamanya, menghina nabinya. Kita masih ingat Pak, dulu di Pakistan ada seorang menteri Pak, yang setiap dia kunjungan, menteri tadi selalu menjelek-jelekan Rasulullah. Sampai satu ketika ada pengawalnya Pak, itu karena sudah tidak tahan, dia cabut pistol, tembakin itu Pak. Mati itu Pak menterinya. Mati menterinya. Iya. Setelah mati, akhirnya ditangkap pengawalnya, dieksekusi Pak, hukumannya mati akhirnya. Itu Pak, jenazahnya Pak, waktu diarak ke tempat kuburnya, yang jalan Pak, jadi ya, yang jalan bukan orang ngarak kurung batang Pak, tapi kurung batang yang jalan Pak, karena orang yang menyolatinya dan mengantarkan jenazahnya Pak, itu berbaris sepanjang itu Pak, dari masjid sampai ke makam itu orang penuh. Jadi yang berjalan itu Pak, orang pindah-pindahin, luar biasa itu. Jadi jangan sampai itu. Sekarang lagi rame nih Pak, lagi rame isu Habib. Coba dong dicek DNA-nya, dia keturunan Nabi bener apa tidak gitu Pak. Kita nggak usah ikut-ikutan itu Pak, nggak usah ikut-ikutan. Hatta sekalipun dia orang tua, kita hormati. Bahkan yang tidak memiliki kekuasaan tetap kita hormati. Karena Rasulullah mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna umat kalian sampai saudaranya dia itu lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Jadi hari ini Pak, isu tentang Habib harus dites DNA, bener nggak keturunan Nabi, kita nggak usah ikut-ikutan Pak. Kalau kita menghina nanti keturunan Nabi karena kita terpancing dengan isu tadi, nanti nyesalnya di akhirat Pak kita. Jadi ya, kalaupun yang ternyata berdusta adalah orang-orang, sekelompok orang yang mengaku keturunan Nabi, ya itu biar urusan dia dengan Allah saja. Kita hanya bilang dia, mau dia keturunan Nabi, mau dia manusia biasa, selama dia beriman, kami tetap hormati. Jangan sampai kita galak kepada mereka, para habaib, tapi kita bersopan santun pada orang-orang kafir. Kan terbalik-balik itu Pak. Dibalik-balik. Ya, apalagi para habaib itu benar-benar ilmunya luar biasa itu. Ya, ilmunya luar biasa. Jadi gitu Pak. Maka tetap dihormati Pak. Kita tidak usah ikut-ikutan hal seperti ini. Lanjut Pak. Tidak selesai sampai di sana. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy mengutus delegasi yang lain yang bernama Hulas bin Alqamah. Ya. Nah, Hulas bin Alqamah itu Pak, ini berasal dari suku Ahmash. Suku ini Pak terkenal kesolehannya. Maka Rasulullah lihat, nih yang datang Hulas. Kata Rasulullah, lepaskan hadiu kalian, hewan-hewan kalian. Kemudian bertalbiyah, labaik Allahumma labaik. Hulas Pak belum sampai di hadapan Rasulullah sudah balik lagi. Apa kata Hulas kepada bos-bos Quraisy tadi? Dibilang, sudahlah, itu Muhammad emang benar pengen naik haji. Dia, saya sudah lihat kok mereka bertalbiyah. Tuh demikian hebatnya Rasulullah Pak, menghadapi orang Pak dengan membaca karakter aslinya. Dia, luar biasa Pak. Makanya Pak, Rasulullah mengajarkan pada kita saat kita ingin berbicara kepada orang lain,
Lihat dulu bagaimana derajatnya, bagaimana posisi dia di masyarakat, dari suku mana kalau bisa kita bisa lihat. Oh dari suku ini, cara hadapinya seperti ini. Oh dari suku ini, memang suku ini mah intonasi suaranya agak naik, bukan berarti dia orang yang kasar, tapi memang begitu. Oh suku ini, itu luar biasa Pak. Tapi kalau Gen Z Pak, nih Gen Z nih Pak ya, saya tuh punya guru-guru Pak, Gen Z Pak. Iya, anak-anak muda yang sekarang nih Pak, aduh Pak, kita unggah-ungguh bahasa kurang banget Pak. Iya, kurang Pak. Di ruangan saya Pak, kalau masuk ruangan saya langsung buka pintu aja. Assalamualaikum Ustaz, ditanda tangan. Saya bilang itu pintu diketuk dulu, ketuk dulu. Silakan masuk. Dia ketuk minta izin, saat boleh saya masuk? Kan tugas saya, nggak boleh. Saya bilang gitu kan Pak, bebas saya. Dia malah langsung buka pintu Pak. Sat, tanda tangan. Nanti kalau kita omelin Pak, kita nasihatin, dibilang nggak ada. Nih, kepala sekolah toksik kata dia. Lingkungan toksik. Lebih baik saya keluar kata dia. Jadi mereka tuh kejar kenyamanan Pak. Tapi kalau bicara negosiasi gaji Pak, itu paling kenceng Pak. Kalau bisa gajinya 2 kali atau 3 kali gaji kepala sekolah Pak. Nah itu Pak, itu Gen Z yang sekarang tuh Pak. Ya. Mungkin Pak Haji ada karyawannya seperti itu gitu Pak. Wah itu luar biasa tuh Pak. Ya. Kebanyakan karakternya demikian. Ya. Sampai situ Pak ya. Pembahasan kita sudah syuruk. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini bab Hudzaibah ini penting sekali, biar kita tahu bahwa tidak selalu negosiasi yang menang itu bentuknya harus seperti ciri orang yang menang. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Al-haq min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.